Halo semuanya, selamat datang lagi nih di channel Nasihat Praktis. Hari ini kita bakal ngobrolin hal yang bisa dibilang relatable banget ya, yaitu soal gimana caranya tetap santai dan bahagia meskipun ngejalanin hidup sendirian. Hidup solo, kedengaran kayak sepi, garing, eits bentar dulu. Tenang aja, kita di sini bakal jalan bareng, ngelihat gimana caranya bikin hidup yang kelihatannya sepi jadi penuh warna dan makna. Yuk, siap-siap buat ngulik tips dan trik positif yang bisa banget ngerubah cara pandang kita tentang hidup sendirian. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi gini, kita mulai dulu dari hal yang sering bikin kepala cenat-cenut. Penilaian orang. Kadang kita tuh kayak kejebak di dalam ekspektasi orang lain. Harus begini, harus punya ini, kok masih sendirian? Duh, padahal ya, semua orang punya cara pandang sendiri, punya nilai-nilai hidup sendiri, dan semuanya itu subjektif banget. Makanya, hal paling bijak yang bisa kita lakuin itu adalah cuekin aja yang negatif-negatif. Bukan berarti jadi orang yang gak peduli sama sekitar, tapi lebih ke kita milih buat gak nyimpen omongan negatif di kepala, apalagi yang gak penting. Kamu punya hak penuh buat ngejalanin hidup dengan cara kamu sendiri. Gak perlu persetujuan semua orang. Ingat aja, kebahagiaan itu dari dalam diri kita sendiri, bukan dari validasi atau pujian orang lain. Jadi, yuk, jadi diri sendiri. Hidup dengan nilai yang kita percaya. Dan biarin orang mikir apapun yang mereka mau. Kalau kita udah bisa ngerti makna asli dari masa bodoh, kita jadi bisa bikin semacam tameng gitu loh. Buat ngejauhin diri dari energi negatif. Dan fokus ke perjalanan bahagia versi kita sendiri. Nah, ini seru nih. Langkah kedua ngajak kita buat benar-benar ngerasain betapa berharganya waktu yang kita habiskan sendirian. Kadang hidup solo itu kesannya sepi banget ya. Tapi sebenarnya, kita tuh bisa bikin momen itu jadi penuh arti. Serius, kita bisa baca buku, nulis-nulis iseng, ngelakuin hobi yang udah lama ditinggal, atau sekedar jalan-jalan sendiri sambil ngopi. Waktu sendirian tuh bikin kita punya ruang buat dengerin isi hati sendiri. Kamu jadi bisa lebih tahu apa yang bikin kamu senang, apa yang kamu pengen capai. Dan tahu nggak, aktivitas sendirian itu penting banget buat perkembangan diri. Karena ya, nggak ada distraksi. Bener-bener cuma kamu sama kamu sendiri. Itu yang bikin kita bisa ngerasain damai. Lebih ngerti siapa kita, dan makin deket sama diri sendiri. Apalagi kalau kita udah nemuin kenyamanan buat nikmatin kesendirian. Itu tuh bakal bikin kita lebih mandiri secara emosional. Kamu jadi nggak terlalu bergantung sama orang lain buat ngerasa bahagia. Keren gak tuh? Jadi, ayo, nikmati momen pribadi kamu. Dan rasain indahnya jadi sendiri tapi nggak kesepian. Langkah ketiga, stop bandingin hidup kita sama hidup orang. Apalagi di era sekarang ya, yang mana semua orang pamer highlight hidupnya di media sosial. Padahal kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik itu semua. Setiap orang punya jalan hidup masing-masing, punya tantangan, pencapaian, dan kegagalan sendiri-sendiri. Jadi kalau kita sibuk ngebandingin, ujung-ujungnya kita malah jadi ngerasa nggak cukup, padahal udah berjuang segitu keras. Makanya, yuk mulai sadari kalau yang kita lihat di medsos itu cuma bagian kecil dari realitas seseorang. Lebih baik fokus aja sama proses kamu sendiri, sama kemajuan kamu. Ubah cara ngukur sukses. Jangan pakai standar orang, tapi pakai standar diri kamu sendiri. Tetapin tujuan yang benar-benar nyambung sama hidup kamu. Jalanin, rayain tiap progres kecilnya, dan jangan biarin pencapaian orang lain ngegeser semangat kamu. Dengan gitu, kita bisa punya rasa syukur dan kebanggaan yang lebih kuat atas hidup yang kita jalani. Karena tiap perjalanan itu unik, dan semua punya keindahannya. Oke, sekarang kita masuk ke poin penting, kemandirian. Bukan cuma soal bisa hidup sendiri, tapi juga gimana caranya kamu bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Dari finansial, fisik, sampai mental. Soal duit, kamu harus bisa ngatur pemasukan dan pengeluaran, punya tabungan, dan bikin keputusan finansial yang sehat. Biar kalau ada apa-apa, nggak panik duluan. Terus soal fisik, kamu juga perlu jaga badan, makan sehat,
olahraga dikit-dikit, nggak harus rutin banget asal konsisten. Dan yang sering dilupain, kesehatan mental. Kamu perlu peka sama perasaan sendiri. Kalau lagi drop, ya akui. Kalau butuh ngobrol, ya cari tempat cerita. Entah itu journaling, meditasi, atau cari bantuan profesional. Kesehatan mental itu kunci biar kamu bisa survive dan bahagia walau sendirian. Kalau kamu bisa mandiri di semua aspek ini, percaya deh, hidup solo itu jadi jauh lebih stabil dan tenang. Last but not least, pencapaian yang bermakna. Bukan cuma soal sukses gede-gedean, tapi juga tiap langkah kecil yang punya arti buat kamu. Punya tujuan itu penting, itu yang bikin hidup kamu punya arah. Bisa tentang pengembangan diri, kontribusi buat sekitar, atau apapun yang kamu rasa penting. Jangan lupa, rayain tiap keberhasilan kecil. Kasih diri kamu apresiasi, karena kamu layak banget dapat itu. Keluar dari zona nyaman juga oke banget loh. Coba hal baru, belajar hal yang kamu takutin, dan rasain proses berkembangnya. Dan kalau nanti kamu nemu tantangan atau gagal di tengah jalan, itu wajar. Kadang hal paling bermakna itu lahir dari perjuangan yang paling berat. Dengan semangat, kita bisa ngejalanin hidup ini dengan rasa syukur. Dan ngerasa, aku hidup bukan cuma numpang lewat. Oke, jadi gini. Dari semua perjalanan yang udah kita bahas bareng hari ini, satu hal yang penting banget buat diingat, bahagia itu dari dalam diri. Bukan dari pasangan, bukan dari status, tapi dari cara kamu menjalani hari-hari kamu. Cuek sama omongan orang, nikmatin waktu sendirian, berhenti banding-bandingin hidup, jadi pribadi mandiri, dan semangat ngejar hal yang bermakna. Semua itu fondasi yang solid buat bikin hidup solo kamu tetap penuh cinta dan semangat. Ingat, hidup sendirian itu bukan batasan, tapi justru panggung buat kamu berdiri dan bilang, ini hidup aku dan aku bahagia. Thank you banget udah nemenin perjalanan ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman kamu yang mungkin lagi butuh semangat. Sampai ketemu di nasihat praktis berikutnya. Tetap jalani hidup dengan cinta, senyum, dan hati yang hangat. Semoga tiap langkah kita selalu bawa kita makin dekat ke hidup yang kita impikan. Selamat jalani hari-hari indah.